warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rina dan Ibu Ida. Selamat siang Pak Rianto. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kegiatan coaching ini dimulai, perkenalkan saya Rianto sebagai pengamat, kemudian Ibu Rina sebagai coach dan Ibu Ida sebagai coachee. Pada kesempatan hari ini kita melakukan coaching, ya. Ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu diantaranya penilaian di dalam sebuah rubrik yang harus kita ketahui bersama, yaitu yang pertama tentang pra-supervisi. Di situ ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, yaitu kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, ya, sesuai rubrik. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Selanjutnya indikator ketercapaian dalam tujuan pengembangan tadi. Dan nanti masuk ke dalam observasi. Nanti dalam observasi itu kita saya sebagai pengamat akan mengamati dan mendengar hasil coaching tadi. Selanjutnya nanti dilanjutkan dengan pasca percakapan, bagaimana hasil percakapan coaching hari ini dan bagaimana pengembangannya serta indikator ketercapaian. Seperti itu Ibu Rina dan Ibu Ida. Ya. Sebelum masuk ke kegiatan coaching antara Bu Rina sebagai coach dan coachee, saya ingin bertanya dulu kepada Bu Rina, kompetensi coaching apa yang dikembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, di mana saya akan melakukan percakapan coaching dengan Bu Ida. Ya. Badan pikiran saya harus penuh, hadir penuh secara seutuhnya. Terus lebih fokus lagi untuk bersikap terbuka ya. Kemudian ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Oh itu. Oke, seperti itu. Yang kedua, mendengarkan aktif, yaitu keterampilan mendengarkan aktif, atau lebih kita sebut dengan menyimak ya. Ya, sebagai coach nanti saya akan mendengarkan lebih banyak dan sedikit berbicara, karena nanti itu saya hanya akan menanyakan kepada coaches, dalam hal ini Bu Ida. Ya. Kemudian saya akan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya, diharapkan dengan pertanyaan yang berbobot ini akan memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, terus bisa mengembangkan kompetensi dari Bu Ida. Ya. Seperti itu Pak Rianto. Oke Bu Rina, seperti itu ya Ya. pengembangannya. Kemudian secara spesifik, ya, kompetensi apa yang perlu dikembangkan? Dan secara spesifik saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, di mana itu dari bentuk mendengarkan ya, terus kemudian merenung, menggali ya potensi dari coaching. Ya. Jadi itu ya Bu Rina, Iya. sudah saya catat nih. Oke. Jadi ada pertanyaan berbobot yang ingin ditanyakan supaya bisa digali ide-ide baru. Iya. Oke. Silakan kepada Bu Rina sebagai coach dan Ibu Wida sebagai coaching, dipersilakan kegiatan atau percakapan coaching. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Wida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rina. Bagaimana perasaan Bu Wida hari ini? Kok kelihatannya tuh wajahnya kurang bersemangat nih? Ya Bu, baik sih Bu, apa kabarnya? Tapi sebenarnya saya tuh lagi sedih, lagi ada pikiran tuh ada permasalahan yang ada di dalam kelas saya. Dan saya nih mau ketemu Bu Rina nih, mau bercerita, ingin dibantu sama Ibu Rina. Oke. Ada apa nih hari ini nih, siang ini nih yang perlu dibicarakan dengan saya, Bu Wida? Sebelumnya saya tuh minta maaf ya Bu kalau misalnya mengganggu waktunya Ibu Rina. Padahal kan Ibu Rina kan orangnya sibuk gitu. Iya. Terus terang saya ada permasalahan yang ada di kelas saya tuh, dan ini saya mau
bercerita dengan Bu Nina. Oke. Kira-kira permasalahan apa itu Bu? Boleh kalau saya tahu? Jadi begini Bu, saya tuh begini ya, kayaknya tuh merasa gagal gitu ya. Gagal dalam pembelajaran di kelas karena bagaimana ya, saya tuh belum mengimplementasikan atau belum mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasinya secara sukses gitu. Karena ada beberapa anak yang kayaknya kurang aktif ketika proses pembelajaran di kelas saya, begitu Bu. Oke, gitu ya. Jadi Ibu merasa gagal Ya, betul. dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, terutama pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Bu ya. Oke, nah kira-kira nih apa yang bisa kita dapatkan setelah percakapan hari ini? Saya berharap setelah berbicara dengan Ibu Rina, saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya gitu, supaya saya bisa mengaktifkan pembelajaran di kelas saya supaya anak-anak aktif dalam belajar. Oke, jadi Bu Ida itu ingin solusi setelah percakapan ini ya? Betul. Nah, oke, berkaitan dengan beberapa anak tadi yang kurang aktif nih Bu saat pembelajaran. Menurut Bu Ida, kalau anak yang aktif saat pembelajaran itu seperti apa? Terutama di kelasnya Bu Ida nih. Iya, kalau menurut saya, ukuran saya, anak-anak aktif itu ketika berdiskusi mereka aktif dalam berdiskusi, terus juga anak-anak mampu menyelesaikan LKPD yang saya berikan, terus anak-anak mudah menyelesaikannya, kira-kira seperti itu Bu. Oke, saya sepakat itu Bu Ida ya. Kalau dalam proses pembelajaran itu anak-anak harus aktif semua ya, betul, biar betul. kelasnya itu hidup, tidak pasif gitu betul, ya. betul, Bu. Oke. Nah, kalau misalnya kenyataannya sekarang nih Bu, beberapa siswa tersebut kan menurut Bu Ida tadi tidak aktif ya, pasif nih. Kalau dinyatakan dalam angka nih Bu Ida, kira-kira posisi mereka di posisi mana antara nilai angka 1 sampai 10 tuh? Saya kira mereka tuh bervariasi ya, ada di angka 5, 6, 8 juga ada. Oke, jadi mereka itu berada di level atau angka yang bervariasi begitu ya Bu? Benar Ibu. Kenapa saya memilih angka yang berbeda, maksudnya bervariasi untuk melevelkan mereka? Karena mereka itu memiliki perbedaan keaktifan saat belajar Bu. Sebagian anak ada yang masih bermalas-malasan karena mereka kan kurang menguasai materi gitu ya. Terus ada anak yang masih belum mampu menyelesaikan LKPD yang saya berikan gitu Bu. Jadi saya memberikan angka yang bervariasi untuk mereka. Oke, jadi posisi mereka itu dalam skala angka 5, 6, dan 8 ya Bu, karena betul. alasan tadi yang Ibu Ida katakan kurang aktif saat pembelajaran gitu ya. Oke, baiklah. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu seperti itu nih menurut Bu Ida tuh? Menurut saya secara tidak langsung anak-anak kan sukanya belajar mandiri gitu ya. Sementara buku-buku yang ada di dalam kelas itu sangat minim sekali, tidak mumpuni untuk pembelajaran kita di kelas. Istilahnya prasarana kita itu kurang buku paketnya gitu. Oke, jadi penyebabnya karena kurangnya fasilitas buku, terutama buku paket ya. Betul. Bu Ida? Oke, jadi seperti yang dikatakan Bu Ida tadi, mereka tidak aktif dalam belajar karena kurangnya fasilitas buku, sehingga tidak dapat membaca buku sendiri ya, secara mandiri, begitu Bu Ida? Betul Bu, karena buku pegangan kita itu sangat kurang sekali. Sehingga anak-anak tuh susah mau membaca di kelas atau membaca di rumah karena bukunya emang kurang untuk sarana belajar mereka secara mandiri. Oke. Nah ini Bu, upaya yang dilakukan Bu Ida untuk mengatasi permasalahan tadi itu bagaimana? Sebenarnya saya sudah mengupayakan begini Bu, saya tuh karena istilahnya kita bukunya kurang, buku paketnya kurang, saya tuh sudah mencoba untuk membuat pembelajaran
misalnya saya menggunakan PowerPoint atau menggunakan media lain gitu ya, saya kirim ke grup WA kelas kita. Namun karena dengan beberapa hal, misalnya karena tidak ada paket kuota atau misalnya HP-nya dibawa orang tua, jadi mereka tuh beralasan, wah saya nggak membacanya Bu. Nah, begitu, karena keterbatasan itu, jadi mereka itu istilahnya tidak membuka materi pembelajaran yang sudah saya berikan lewat grup kelas tadi. Oke. Jadi Bu Wida tadi sudah berupaya mengirimkan materi lewat WA ya Bu, Iya, grup ya. Cuma sudah mengirimkan soft copy bukunya dan materi-materi tadi ya. Iya. Oke. Nah, Bu Wida, Ibu sudah pernah mencoba untuk menggunakan buku lain? Sudah Bu, saya tuh ada inisiatif membawa mereka ke perpustakaan. Saya dan anak-anak mencoba untuk mencari buku-buku yang sesuai dengan tema yang sedang saya ajarkan ini. Cuman kan isinya karena penyusunan di perpustakaan mungkin isinya belum kondusif atau bukunya kurang layak. Jadi upaya itu belum sepenuhnya berhasil Bu. Oke, jadi Bu Wida sudah berupaya mencari buku di perpustakaan ya sesuai topik materi pembelajarannya yang sudah dipergunakan, begitu kah? Iya. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, ada cara lain nggak yang akan Ibu lakukan agar terpenuhi tentang permintaan buku tadi tuh? Ada Bu, saya tuh sempat berpikir begini ya, apa saya mengusulkan saja ke kepala sekolah untuk pengadaan buku tersebut supaya buku-buku tersebut lebih banyak agar bisa digunakan ke anak-anak. Kelihatannya itu menurut saya Iya, bagus itu iya, Bu iya, ya. iya. Karena memang tidak akan berbicara terlebih dahulu nih dengan kepala sekolah untuk membelikan buku paket baru ya, seperti itu kah? Betul Bu. Oke, bagus itu Bu Wida. Setelah itu dilakukan ya, apa kira-kira nih ada rekan kerja Bu Wida nggak yang dapat membantu Bu Wida untuk mewujudkan tadi? Ada Bu, nanti saya akan minta tolong rekan saya Pak Pujianto. Beliau kan dia kan sebagai bendahara sekolah di sekolah saya. Nanti saya akan meminta tolong beliau untuk ayo bareng-bareng menghadap ke kepala sekolah untuk mengusulkan pengadaan buku paket baru untuk anak-anak supaya sarana belajar mereka mumpuni. Oke, bagus Bu. Jadi Ibu akan mengajak Pak Puji ya untuk berkolaborasi. Kemudian untuk masalah buku tadi nanti Ibu akan berbicara dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan di ACC ya Bu ya. Amin. Untuk fasilitas buku ini ya. Kira-kira nih Bu Wida, ukuran keberhasilan upaya yang dilakukan Bu Wida itu menurut Bu Wida seperti apa? Yaitu Bu, seperti yang saya harapkan, anak-anak menjadi aktif saat pembelajaran, terus anak-anak juga siap saat belajar, anak-anak mudah menyelesaikan LKPD yang saya berikan, terus semua anak bisa belajar dengan gaya belajar mereka gitu ya, dengan memanfaatkan buku-buku yang ada di sekolah setelah buku itu istilahnya mumpuni gitu ya Bu ya. Jadi saya pun bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan maksimal. Jadi semua anak itu inginnya belajar mandiri ya Bu? Iya. Dengan gaya belajar betul. tadi ya. Nah, jadi ukuran keberhasilan Bu Wida tadi agar anak-anak menjadi lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran. Betul Bu, betul. Apalagi nanti kalau ada buku baru. Betul, gitu ya, Bu, betul. Ya? Nah, oke. Apa nih yang menjadi komitmen Bu Wida terhadap upaya yang akan dilakukan nanti? Nanti saya akan mencobanya sesegera mungkin. Insya Allah Senin depan saya menghadap ke kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, dengan Pak Puji. Kemudian nanti kami akan mendiskusikan ke kepala sekolah untuk menyediakan fasilitas buku tersebut Bu. Oke, jadi Senin depan Ibu akan mencoba berkolaborasi dengan Pak Puji, kemudian akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, seperti itu Bu? Iya, betul. Oke, dari akhir sesi ini nih, menurut Bu Wida, apa yang sudah Ibu Wida dapatkan? Dari sesi ini saya mendapatkan ide baru untuk menyelesaikan permasalahan ini.
dimana untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar anak perlu menyediakan buku paket yang mumpuni gitu ya Bu ya, supaya anak bisa belajar secara mandiri di sekolah dan di rumah gitu ya. Nanti kemudian saya juga akan menyampaikan atau mengusulkan kepada kepala sekolah dengan rekan saya, insya Allah mudah-mudahan di ACC supaya anak-anak bisa belajar secara mandiri di sekolah dan di rumah, dan agar pembelajaran berdiferensiasi saya sukses. Oke, bagus sekali nih upaya yang akan dilakukan ya. Tadi udah berkolaborasi, kemudian menyampaikan kepala sekolah. Ini akan dicoba mulai Senin depan ya Bu, dengan Insya Allah, ya. insya Allah. Oke. Nah, baiklah sekarang nih, bagaimana perasaan Bu Wida? Senang banget Bu, alhamdulillah sudah plong. Oke, sekolah ya Bu Wida ya. Oke. Tadinya ini saya tuh berpikir bagaimana ya menyelesaikan masalah yang saya alami nih. Sebelum saya bertemu dengan Bu Rina, saya sempat berpikir pusing sekali gitu, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang saya alami gitu. Oke, jadi dari cerita Bu Wida tadi, saya jadi tidak sabar nih untuk mendengar hasilnya. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Baik Bu, nanti akan saya sampaikan secepatnya. Semoga progresnya baik ya. Oke, semoga lancar ya Bu. Amin. Karena untuk yang namanya buku pembelajaran itu tuh menurut saya juga itu ya penting ya. Betul. Terus saya senang tuh mendengar upaya dari Bu Wida tadi tuh upaya untuk berkolaborasi dengan teman tadi ya. Nah, ada hal lain yang ingin disampaikan Bu Wida? Sementara cukup Bu, saya sudah puas, alhamdulillah. Terima kasih Bu Rina. Nanti kalau misalnya ada hal-hal lain, saya hubungi Bu Rina lagi ya. Oke, baiklah Bu, dengan senang hati. Mungkin kita akan bisa bertemu untuk membahas hal-hal lain. Ya, terima kasih Bu Rina. Ya, sama-sama Bu Wida. Oke, terima kasih atas praktek coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Rina dan Ibu Wida. Dilihat dari pengamatan coaching tadi, yang tadi awalnya Bu Wida ini murung, kurang bersemangat. Setelah diadakan percakapan coaching ini ternyata sangat antusias sekali, kemudian ceria di dalam coaching ini. Artinya muncul kekeluargaan, ya, seperti mitra ya Bu ya. Jadi sehingga bisa ada informasi yang dicari yang diinginkan. Oke, baik Ibu Rina dan Ibu Wida, ya. Dari hasil coaching tadi saya evaluasi terlebih dahulu. Dari pengamatan saya yang saya lihat, saya dengar, yaitu dari awal sampai akhir tadi sudah baik dan sangat bagus. Kenapa? Karena alur ceritanya muncul dan tampak semua. Ya. Saya dari hasil pengamatan tadi di sini ada tujuan percakapan, yaitu Bu Wida merasa gagal untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan indikator bahwa siswa itu motivasinya berkurang atau menurun. Dan di situ ada identifikasi yang menunjukkan siswa itu menurun belajarnya karena alasan tadi seperti itu. Dan ini menjadi sebuah situasi yang membuat Ibu Wida itu merasa ada sebuah kegagalan. Tapi dengan melihat seperti itu, ada sebuah upaya yang dilakukan oleh Ibu Wida, yaitu bagaimana caranya ada sebuah solusi, yaitu dengan usaha ingin berkoordinasi bersama rekan sejawat mengusulkan yaitu adanya buku baru segera dibeli, dan dengan teman sejawatnya yaitu ingin mengusulkan kepada kepala sekolah supaya dibelikan buku baru, dan ini menjadi sebuah solusi jadi buku baru dengan adanya masalah tadi. Di samping itu juga untuk meningkatkan, ada upaya lagi lain itu membuat
materi di dalam sebuah PowerPoint atau media yang lainnya disampaikan kepada anak didiknya melalui WA. Karena tadi kekurangan buku pelajaran yang baru, akhirnya berinisiatif dibuat dalam PowerPoint dan disebarkan ke dalam WA. Dan sebagai rasa tanggung jawabnya, jadi tadi tanggung jawab yang dimiliki oleh Ibu Ida dalam alur tadi, yaitu secepatnya untuk menghadap kepada kepala sekolah untuk diberikan buku baru pada pelajaran dalam ISD. Nah, supaya pembelajaran yang berdiferensiasi itu dapat tercapai dengan gaya belajar dan minatnya masing-masing. Dan nanti diharapkan siswanya tidak artinya rajin lagi, tidak menurun dan lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi alur-alur ceritanya muncul dan dikembangkan berdasarkan pengamatan saya sebagai pengamat. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bu Rina, dalam melakukan coaching tadi, apa sih yang menjadi indikator ketercapaian, Bu, dalam coaching tadi? Indikator dalam coaching tadi menurut saya yang muncul itu pertanyaan yang efektif atau pertanyaan yang berbobot, Pak. Harapan saya Ibu Wida menemukan solusi ya dari permasalahan yang dialami, menemukan ide-ide baru. Tadi sudah menemukan ide baru ya, dengan berkoordinasi dengan teman sejawatnya, kemudian meminta persetujuan kepala sekolah untuk membelikan buku baru tadi ya, dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Semoga nanti itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan murid. Oke. Kemudian selanjutnya Bu Rina, kompetensi yang perlu dikembangkan lagi untuk kedepannya apa, Bu? Oke, potensi yang ingin dikembangkan lagi ke depannya, saya ingin mengembangkan untuk menjadi pendengar aktif, ya, dan juga kesadaran penuh nih, Pak. Mudah-mudahan ke depannya menjadi lebih baik, dan saya juga ingin bisa untuk lebih mengembangkan ke dalam pertanyaan berbobot agar memunculkan ide-ide baru, kemudian potensi dari coach tadi Bu Wida tadi muncul dengan sendirinya gitu, atas pertanyaan yang berbobot yang sudah saya utarakan gitu. Jadi saya ingin mengoptimalkan potensi yang dimiliki Bu Wida gitu dari hasil percakapan coaching kita hari ini gitu. Oke, terima kasih nih. Sangat bagus sekali coachingnya. Terima kasih Bu Rina dan Bu Wida atas waktunya pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa ya. Salam sehat dan bahagia. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.